Halo teman-teman, kembali bersama channel Berarti Fisika. Di video ini kita akan membahas soal latihan ya tentang lensa cembung. Di video ini saya akan membahas dua soal. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga notifikasinya atau loncengnya. Oke, kita mulai. Baik, soalnya seperti ini. Ini soal yang pertama ya, di latihan keduanya. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan lensa konvergen. Nah, jadi kalau lensa konvergen itu berarti lensa cembung ya, atau lensa positif. Oke, yang jarak fokusnya 10 cm. Tentukanlah, pertanyaannya adalah letak bayangan, baru perbesaran bayangan dan sifat-sifat bayangan. Oke teman-teman, padahal sebenarnya di sini dengan menjawab A dan B nanti teman-teman ya, kita sudah pasti bisa langsung otomatis dapat jawaban yang C ini. Oke, maka pembahasannya seperti ini. Coba kita lihat dulu data-datanya teman-teman ya, yang ditawar di soal. Pertama adalah benda diletakkan 20 cm di depan lensa. Oke, udah pasti benda itu diletakkan di depan lensa. Maka kalau benda di depan lensa, maka tandanya itu adalah positif. Lalu kemudian ini adalah lensanya lensa konvergen atau lensa positif ya. Maka fokusnya adalah bertanda positif. Konvergen itu lensa cembung, oke? Nah, pertama adalah kita lihat dulu letak bayangan. Berarti letak bayangan yang ditanya itu adalah S aksen ya, oke teman-teman ya. Maka coba kita lihat, ini persamaan umumnya ya, 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Yang ditanyakan 1/S aksen. Sebenarnya teman-teman, di sini sudah kita bisa langsung masukkan angkanya ya. Tapi kalau teman-teman mau ke dalam bentuk persamaan yang lain atau mau diubah, boleh. Ya, ini secara matematis ini bisa saya ubah ya. S aksen sama dengan seperti ini persamaannya. Tapi kalau teman-teman mau langsung masukkan angkanya, boleh juga. Oke. Coba kita masukkan. S-nya berapa? 20. Oke, F-nya ini adalah 10. Oke. Nah, kemudian di bawah juga sama seperti itu ya, masukkan angkanya ya. Nah, ini dari mana minusnya? Ini sudah secara matematis kita ubah persamaannya ya teman-teman ya. Maka dengan seperti ini, maka teman-teman ya oke, bisa menghitungnya ya. Saya harap teman-teman bisa dong menghitungnya. Maka S aksennya besarnya adalah 20 cm. Oke teman-teman. Nah, kemudian ini kan bertanda positif ya. Oke, bertanda positif. Berarti kalau misalkan S aksen atau bayangannya itu bertanda positif, berarti bayangannya itu berada di belakang lensa. Begitu ya teman-teman ya. Jadi bayangannya ini berada di belakang lensa. Seperti penjelasan yang sebelumnya. Oke teman-teman ya, di materi yang sebelumnya. Nah, nanti teman-teman kalau bingung ya, atau belum menonton video yang sebelumnya, nanti di link di deskripsi akan saya buat linknya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tonton video sebelumnya, materi sebelumnya, supaya teman-teman lebih paham. Oke. Nah, jadi kalau dia di belakang lensa, oke, untuk itu maka bayangannya sifatnya adalah nyata. Oke ya, gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya yang pertanyaannya adalah perbesaran bayangan. Oke ya, perbesaran bayangannya ini ya. Berapakah? Nah, persamaan umumnya itu adalah M sama dengan ya min S aksen, jangan lupa minusnya ya. Nah, ini persamaan umumnya ya. Artinya min bayangan dibagi dengan benda itu. Oke ya. Nah, kita tinggal masukkan angkanya. Jadi minusnya S aksennya ini tadi bertanda positif berarti 20 ya. Kemudian bendanya adalah 20. Maka 20 dengan 20 hasilnya adalah -1. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini -1. Oke. Nah, 1 itu berarti artinya benda itu ya tidak diperbesar, tidak diperkecil, sama besarnya seperti awalnya begitu ya. Artinya apa? Kalau misalkan tinggi bendanya itu adalah, katakan ya, misalkan adalah 1 cm, maka bayangannya juga 1 cm. Tapi di sini ada tanda minus. Nah, maksudnya minus ini apa kan begitu ya? Nah, jadi kalau minus dia, maka bayangannya terbalik begitu teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah, jadi untuk pertanyaan C ya udah ini juga teman ya, kalimat-kalimat ini. Maka saya katakan tadi di awal,
kalau sudah kita jawab A dan B, maka C ini otomatis sudah terjawab begitu. Oke, maka sifat-sifat bayangannya itu adalah nyata. Tadi ini nyata ya, benda itu nyata atau di belakang lensa bayangannya ya. Terbalik, sama besarnya. Nah ini sama besarnya. Dari manakah sama besarnya? Ini angka 1 ini. Jadi kalau lebih kecil dari 1, contoh misalkan 0,8, 0,6 begitu, maka itu namanya diperkecil. Kalau dia lebih besar dari 1, misalkan 2, 1,5, 1,6, pokoknya lebih besar dari 1, maka itu jawabannya diperbesar. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, tanda minus ini hati-hati, sekali lagi saya katakan, saya ingatkan ya. Terbalik sama besar berada 20 cm di belakang lensa. Oke. Di belakang lensa itu menyatakannya nyata. Oke, teman-teman, itu soal yang pertama atau latihan kita yang kedua. Kemudian ini soal yang berikutnya atau latihan yang ketiganya. Latihan yang pertama itu adalah di video sebelumnya ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa tonton deh. Nah, soalnya seperti ini. Sebuah benda tingginya 6 mm. Oke ya, ini tingginya berarti H. Diletakkan di depan lensa cembung. Nah, lensa cembung berarti lensa positif atau konvergen ya. Yang jarak fokusnya 8 cm. Oke, sehingga terbentuk bayangan 40 cm. Oke ya. Fokusnya 8 cm berarti nanti bertanda positif. Sehingga terbentuk bayangan 40 cm depan lensa. Nah, di sini hati-hati teman-teman ya. S aksennya nih katanya di depan lensa ya. Ini hati-hati teman-teman ya, di depan lensa. Nah, itu berarti nanti tandanya apa begitu? Negatif kah atau positif gitu ya. Tentukan letak benda dan tinggi bayangan. Oke. Pertanyaannya letak benda berarti S ya. Bayangan, tinggi bayangan berarti H aksen gitu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu data-data yang ditawari di soal. Ini hanya 6 mm. Kemudian fokusnya adalah positif karena itu lensa cembung ya, 8 cm. Lalu kemudian S aksennya ya, X aksennya ini minus. Minus kenapa? Karena dia di depan lensa. Ya, di depan lensa ya, bayangannya itu di depan lensa, jadi tandanya adalah minus. Oke, pertanyaannya adalah S dan H aksen. Begitu teman-teman. Oke, kita jawab yang pertama yang adalah pertanyaannya nih. Jarak benda ya. Ini persamaan umumnya. Saya kira tidak lagi saya ulang-ulangi lagi teman ya menjelaskan ini karena sudah dijelaskan di soal latihan 2 dan soal latihan 1 yang di video sebelumnya. Oke. Nah, kemudian kita langsung saja seperti ini. Yang ditanya adalah S, maka saya modifikasi persamaan ini oke menjadi ini. Nah, tapi hati-hati teman-teman di sini. Ya, ini ada minus. Kenapa jadi minus? Ya, ini jadi minus. Kenapa jadi minus? Ini sebenarnya di latihan yang pertama sudah dijelasin ya. Nah, ini minus itu dari mana? Dari sini. Ini teman-teman ya. Min. Oke. Nah, kemudian ya karena bayangannya adalah minus ya, karena bayangannya tandanya minus atau di depan lensa, ini langsung saya ganti, ini positif tadi saya ganti menjadi negatif. Tapi karena ini sudah saya masukkan negatif di sini, nanti angkanya ketika kita menghitung di sini kan ada S aksen ya, di sini ada S aksen ya. Jangan lagi masukkan minusnya, nanti jadi kacau ya, teman-teman ya. Karena dari awal sudah kita ganti ya. Oke. Maka kita tinggal masukkan angkanya teman-teman. Ini saya pindah aja kemari ya. F-nya ini fokusnya itu adalah 8, kemudian S aksennya adalah 40. Nah, di sini nggak saya masukkan tanda minusnya ya, karena tadi sudah kita ganti ya, di sini minus ya. Oke. Maka ini 8 40, 8 tambah 40, maka secara matematis ini bisa dihitung menjadi 20/3. Oke, teman-teman, nanti teman-teman bisa hitung sendiri deh. Ini 20/3 ini sudah sederhananya ya. Oke, teman-teman. Itulah untuk bayangannya. Tentukanlah letak benda, ya kan? Nah, jadi ingat teman-teman ya, benda itu kalau misalkan lensanya 1 atau nanti ketika belajar cermin juga 1, benda itu sudah pasti di depan lensa. Apalagi cermin. Nggak mungkin kan kita bercermin, kita di belakang cermin, kan nggak mungkin. Ya, jadi benda itu selalu berada di depan cermin atau di depan lensa kalau dia keadaan lensa atau cerminnya itu 1 gitu ya. Kecuali kalau misalkan lensanya ada 2, cerminnya juga ada 2, itu nanti beda ceritanya ya. Oke, teman-teman ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentukanlah letak bendanya ya. Tentukanlah tinggi bayangannya, berarti H aksen. Maka kita masuk ke persamaan perbesaran ya. Karena dia ada hubungan antara perbesaran, kemudian bayangan, jarak bayangan, kemudian tinggi bayangan ya. Ini persamaannya seperti ini hubungannya ya. Oke. Nah, karena yang ditawari di soal itu tidak ada di sini M-nya, perbesarannya, nah, maka ini M-nya kita hilangin. Ini artinya bisa 3 persamaan. Persamaan yang pertama ini,
M sama dengan min S aksen per S, atau boleh M sama dengan H aksen per H, atau min S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jadi bisa 3 persamaan ya, digabungkan menjadi satu begini. Oke teman-teman ya. Nah, kita pakai yang ini. Yang ini, min S aksen per S sama dengan H aksen per H. Kenapa? Karena yang ditawari di soal dan yang sudah diketahui juga ya, yang sudah dicari juga, ini dia. Oke. Nah, pertanyaannya adalah H aksen. Oke. Nah, ini H aksennya ini, persamaan ini saya modifikasi menjadi seperti ini ya. Hanya ini saya pindah ke ruas kiri ya, kali silang ya. Oke. Nah, ini menjadi seperti ini. Maka kita tinggal masukkan angkanya ya. Nah, lihat, ini min S aksen ini sudah persamaan umum. Oke. Nah, minnya kita buat di sini minnya. Nah, S aksennya itu tadi tandanya adalah minus. Ini tandanya minus ya. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini belum saya ganti. Seharusnya kalau saya masukkan kemarin harusnya kan gini, min buka min S aksen kan, harusnya kan begitu ya di sini ya. Nah, tapi di sini tidak saya buat seperti itu ya, supaya teman-teman bisa bedakan nanti ya bagaimana cara memasukkan, bedanya memasukkan ketika dia di dalam persamaan sudah dirubah seperti ini ya, ini sudah dirubah dalam persamaan diganti, dengan ketika menggantinya itu sebelum dimasukkan ke persamaan begitu ya, seperti yang ini. Nah, ini persamaan awalnya saya ganti. Di sini ketika masukkan angkanya baru saya masukkan tanda minusnya. Oke, teman-teman ya, supaya tahu. Nah, ini min kali min positif ya. Nah, oke. 40. Oke, kemudian S-nya ini besarnya adalah 20/3 dari sini ya. Nah, kita masukkan kemari. Oke. Kemudian H-nya ini ya, tinggi bendanya ini tadi di soalnya 6 mm ya. Nah, ini 6 mm nggak saya ubah ke dalam cm. Kenapa? Sama saja deh. Karena apa? Ini habis dibagi kan. Jadi kalau saya ubah lagi nanti ini saya ubah lagi jadi 2 kali mengubah gitu. Jadi bagus nggak usah gitu ya. Oke, maka secara matematis ini besarnya ini ya, hitungannya ini tinggal begini aja, 40 dengan 20 ini habis dibagi ya. Ya, menjadi sisanya 2 di sini ya. 2 kali 6 itu 12, ingat di sini 12 ya. Hasil bagi 40 20 ini kan 2. 2 dikali 6 itu 12, kemudian 3 naik ke atas ya, kali silang ya, menjadi hasilnya adalah 36 mm. Nah, di sini hasilnya positif, teman-teman. Jadi kalau H aksennya bayangannya itu bertanda positif ya, maka bayangannya itu adalah tegak. Tadi kalau di sini negatif ya, itu berarti apa? Terbalik begitu ya. Oke, jadi kalau H-nya positif itu bayangannya tegak. Kalau kalau H aksennya dia positif berarti bayangannya tegak. Jika H aksennya negatif maka bayangannya itu terbalik. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, jadi pada teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, kalau boleh benar-benar dipahami konsepnya ya, supaya teman-teman mudah atau lebih gampang ya untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, baik teman-teman, hati-hati sekali lagi saya katakan untuk mengerjakan soal tentang lensa, cermin ya, ataupun nanti di alat-alat optik, hati-hati dengan tanda-tandanya, tanda positif dengan negatifnya ya. Kalau positif apa maksudnya, positif negatif apa maksudnya di lensa atau di cermin ya, hati-hati sekali lagi teman-teman ya. Oke, jangan lupa tetap semangat. Oke teman-teman, video ini saya sudah sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti semakin mantap ya konsep-konsepnya ya. Akhir kata saya ucapkan semangat berlatih dan terus berlatih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.